Halo semua, balik lagi di Eriko Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Kali ini gue lagi ada di salah satu penghobi koi di daerah Kuningan ya bro ya. Yang mana di tempat ini koleksi ikannya besar-besar jumbo-jumbo dengan kualitas air yang jernih ya. Kalian bisa lihat sendiri kualitas airnya sangat bagus ya. Jadi nanti kita akan ngobrol sama ownernya langsung bagaimana perawatan kolamnya sehingga ikannya bisa tumbuh besar dan memiliki kualitas air yang bagus gitu ya. Oke, sebelum lanjut kita bahas kolam ini, kita bongkar media filternya dan bongkar juga perawatannya seperti apa. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya bro ya, karena itu penting sekali untuk algoritma channel gua ya bro ya. Oke bro, kali ini gue sudah bersama ownernya, yaitu adalah Kang Baduy. Dimana Kang Baduy ini adalah salah satu penghobi koi yang sudah lama untuk di kota Kuningan ya bro ya. Mungkin untuk di daerah Kuningan sudah pada kenal sama Kang Baduy ya bro ya. Nah dari sini gue akan langsung lanjut ngobrol sama Kang Baduy gimana cara perawatannya, kolamnya bisa sejernih ini airnya ya bro ya, dengan kualitas ikan yang besar-besar juga, pertumbuhannya bagus gitu ya bro ya. Ya dulu waktu awal itu air kolam saya itu selalu keruh, bahkan ada teman saya juga yang main di sini malah kayak yang nggak respect dan nggak betah karena melihat gitu ya, melihat air nggak enak dipandang, ngelihat kolam itu nggak enak dipandang. Jadi nggak kelihatan kan ya kan ya. Pertama itu saya pernah ganti ganti apa namanya, pompa air. Oh, pompa dari kurang kencang yang dulu pompa air itu pakai 6.000, sementara kapasitas kolam, kapasitas air ya, dulu itu 7.000 liter, 7 ton ya gitu, 7 ton. Setelah tetap keruh, saya coba ganti pakai pompa yang 12.000, yang lebih besar, 2 kali lipat berarti ya, 12.000. Dan ternyata air itu tetap keruh, cuman ya cepat bening. Ya. Nah setelah itu berarti ternyata harus ada keseimbangan keluar masuk air. Penyetabilan apa tuh? Nah, pernah ganti pompa yang dulu 12 ya, yang dulu 6.000 atau 7.000 lupa ya. Terus ganti sama yang 12 ya, terus ganti lagi sama yang 16.000 liter ya. LP apa sih namanya? Itu berarti liter per horse. Ya intinya berarti untuk percepatan pompa 1 jam tuh 16.000 liter per jam lah gitu ya dia bro ya. 16.000. Pakai 16.000 ternyata itu air bisa cepat bening. Oh, lebih cepat gitu ya, lebih cepat tersaring gitu. Kalau masalah keruh, selama ikan dikasih makan itu pasti keruh. Cuman ya durasi antara dari keruh ke bening itu kalau pompanya tidak sesuai lama, pasti lama. Pasti lama. Dan pada waktu itu setelah ganti pompa yang 16.000 ternyata si filter malah tekor. Filter tekor. Ya. Si filter tekor di ruang pompa mesin. Tekor. Jadi kesimpulannya antara besaran pompa yang diputar terus dengan kapasitas air dalam kolam dan media filter itu harus seimbang, harus saling mendukung. Karena kenapa? Ketika pompa besar filter tidak mendukung,
ujung-ujungnya tekor. Terus air kolam dengan kapasitas banyak, pompa kecil juga tetap nggak bisa jernih. Bisa jernih. Jadi sebenarnya kan jernihnya kolam itu nggak semua berarti dari media sama pompa saja ya. Jadi pompa dan media filter betul harus dimaksimalkan. Cuman pemberian pakan juga harus diperhatikan. Iya, ya kan? sama pakan juga bisa pengaruh. Jadi intinya lebih ke harus ada keseimbangan antara besarnya kolam dan kapasitas air yang ada harus seimbang dengan pompa air dan media filter. Itu bisa jernih. Nah, untuk kolam saya ini dengan kapasitas 12 ton atau 12.000 liter, saya pakai pompa itu yang 16.000 liter satu dan yang 8.000 satu. Double pompa. Ya, double. Yang satu diarahin ke, yang 8.000 diarahin ke waterfall kayaknya ya. Waterfall tolong kalau ada yang salah tolong dikoreksi di bawah. Ya pada intinya seperti itu ya. Jadi Kang Badu itu menjelaskan cara menjernihkan, bukan cara ya. Jadi perawatan untuk kolam abadi itu sebenarnya jarang backwash juga ya Kang ya. Untuk backwash malah saya dari awal kuras terakhir ya. Bukan jarang, malah saya mah orangnya kan males. Iya emang paling males sih sebenarnya ya. Jadi belum pernah backwash. Tapi dengan durasi waktu kuras pertama ke pengurasan berikutnya itu rata-rata sekitar 6-8 bulan baru dikuras lagi itu tanpa backwash. Nah itu faktor yang membuat lama pengurasan itu dari media filter ya Kang ya. Jadi pasti. Jadi media filter itu kalian harus maksimalkan. Setelah maksimal agar tetap jernih seperti ini, berarti pemberian pakannya nggak boleh push lah. Jadi kalau kata Kang Badu itu kita mau menikmati ikan atau mau pertumbuhan ya Kang ya, maksudnya gitu kan ya. Begini, untuk pakan Ya. kita bebas lah, pakan bebas. Beda kan ini tadi. Jadi untuk pemberian pakan itu bebas. Iya. Kenapa bebas? Karena ketika kolam udah antara filter sama pompa sama kapasitas air udah seimbang, itu untuk pemberian pakan bisa dikasih push juga bisa cepat bening. Kecuali kalau pompa airnya kurang itu akan lebih lama untuk bisa lebih jernih gitu. Bahkan jarang untuk jernih juga ya, karena waktu durasi untuk penjernihannya keburu mungkin prosesnya harusnya 1 malam dan besoknya udah kena pakan lagi. Jadi belum sempat jernih udah kena pakan lagi maksudnya gitu. Nah, berarti nggak ada yang nggak ada yang istimewa ya untuk perawatannya gitu, nggak ada yang harus backwash tiap minggu, nggak ada ya. Lebih ke memaksimalkan sirkulasi aja sih, karena ketika sirkulasi air lebih besar itu kotoran akan lebih cepat kesaring ya. Saring. Jadi pada intinya di Kang Badu ini nggak ada perawatan khusus untuk kolamnya, malah terkesan sangat santai, tidak memikirkan pengurasan atau backwash ya bro ya. Kuncinya yang tadi Kang Badu sebutkan, media filter, pompa, dan air itu harus seimbang semuanya. Jadi kapasitas pompa biasanya 2 kali lipat kapasitas air, bahkan yang ini lebih dari 2 kali lipat ya bro. Jadi kotoran cepat tersaring. Nah itu adalah salah satu tips yang kita dapat di sore hari ini ya bro ya. Nah untuk pertumbuhan ikannya kan Kang Wadi kan jarang nge-push makan nih kayaknya ya, karena melihat
kolamnya benar-benar jadi itu ini nggak mungkin dipuspakan, tapi ikannya bisa gemuk-gemuk. Nah itu gimana nih tipsnya? Jadi nanti bro-broku bisa ikutin tips di Kang Badu ya. Untuk pemberian pakan sih saya lebih ke normal aja ya. Satu hari kadang 2 kali, pagi dan malam. Dan kalau ada di rumah itu baru bisa pemberian pakan 3 kali dengan jumlah pakan yang sesuai dengan jumlah ikan di sini. Kalau pemberian pakan berlebihan juga percuma kan ya, lebih ke kebuang Ya. Kotoran dia nggak jadi pertumbuhan. Jadi lebih banyak kotoran daripada ini percuma jadinya. Ikan-ikan udah besar gini nggak begitu memerlukan pus pakan mungkin ya Kang ya. Ya lebih ke untuk menyetabilkan aja lah, menyetabilkan badan. Karena udah bukan masa pertumbuhan juga, malah nggak tumbuh, malah kena kotoran ya Kang ya itu ya. Ya bisa begitu. Ya makanya intinya untuk kalian yang sudah memelihara ikan koi sampai ukuran 50 ya Kang ya, kalau 50 ke atas kan biasanya udah agak lambat pertumbuhan Ya, kan. Kalau kita ngepus juga itu bisa dikatakan nggak percuma ya Kang ya. Gimana lebih ke ini aja sih, saya makan orientasinya untuk dinikmati. Betul. Bahwa di kolam itu bagaimana cara kita untuk menikmati kolam. Ya. Ya minimal air harus jernih, ikan bisa terlihat dengan enak gitu. Benar. Jadi kalau pemberian pakan berlebihan juga kan percuma juga kan. Benar. Kolam koinya kotor, nggak enak dipandang. Benar. Jadi tipsnya dari Kang Baduy sore hari ini Pemberian pakan yang pas tuh. iya, pemberian pakan yang pas, dan kita itu tujuannya kemana dulu ya kayaknya, apakah ke pertumbuhan atau menikmati kolamnya. Kalau Kang Baduy ini lebih ke menikmati, karena kalian lihat betul-betul enak sekali nih untuk dinikmati di sore hari, pulang kerja atau capek di sini udah pasti rileks banget. Kalau tujuannya untuk pertumbuhan, kolam pasti akan lebih keruh ya Kang ya. Ya, Kalau mengejar untuk pertumbuhan yang maksimal gitu. Tapi kita balik lagi, ketika koleksi ikan kita sudah memiliki kualitas yang bagus, seperti yang koleksi Kang Baduy, ikannya sudah gemuk-gemuk, nggak usah dipuspakan juga udah gemuk bakat gitu ya Kang ya, sudah mendarah daging. Jadi itu gennya emang sudah gen besar. Jadi balik lagi kembali ke tujuan kita memelihara ikan koi untuk dinikmati atau untuk ngejar pertumbuhan gitu. Kalau Kang Baduy sudah jelas ini sudah untuk dinikmati ya bro ya. Oke, untuk pembahasan yang terakhir di sini kita akan bahas dan bongkar media filter di kolam Kang Baduy. Sambil kita mau tanya juga kapasitas kolamnya, kedalamannya juga ya bro ya. Jadi Kang, untuk media filternya apa saja nih? Jadi biar teman-teman di sini juga lihat kualitas air seperti ini menggunakan media filter apa saja. tadi berarti di awal untuk kedalaman kolam ya berarti ya. Untuk kapasitas dulu deh, ini kapasitas kolamnya berapa ton, kedalaman kolamnya berapa? Ini kolam ini dengan kedalaman 1,6 meter. kurang lebih dengan isi filter itu sekitar 12 ton. Oh 12 ton. Oh makanya tadi pompanya 2 double gitu ya. 12 ton. Kenapa saya pakai pompa 2? Karena daripada beli yang gede, sementara pompa yang ada juga kalau diganti sama pompa yang gede kan berarti nggak bisa kepake ya. Jadi beli satu tapi untuk memanfaatkan pompa yang udah ada, jadi saya beli satu lagi yang agak kecil. Oh iya, nambah aja gitu ya, karena nggak terlalu jauh ya Kang ya. Pakai 16.000 satu, pakai yang 8.000 satu, jadi total 24.000. 24.000. Bener betul. Berarti 16, iya 24.000. 24.000 iya benar. Kolam yang 12 ton. Saya pakai 2 kali lipatnya. Iya, betul. 2 kali lipatnya jumlah sirkulasi air. Untuk medianya Kang? Untuk media sebenarnya saya ingin ngasih tahu ya pada rekan-rekan di
sana. Cuman kalau untuk membuka ini malah ribet ya. Saya akan jelaskan aja dari luar. Iya benar Dari benar. luar. Iya. Tapi kan yang penting rekan-rekan tahu apa isi. Iya, udah pasti paham ya, Kang ya. Ini dengan luas filter 1,2 kali 1 meter itu dibagi 4. Oh, dibagi Dibagi 4 4 bak gitu ya. Yang ini sebelah sini itu ada 4 bak. Yang ini dikasih filter mekanik pakai brush. Yang Ya. kedua sama pakai filter mekanik, brush juga. Yang ketiga sama yang keempat ini saya pakai batu apung. Iya pakai batu Kenapa, apung ya. saya pakai batu apung karena pada intinya batu juga bisa dijadikan filter mekanik. Selain itu juga bisa dipakai sarang bakteri dan Bakteri juga baik ya. batu itu mengandung filter atau apa ya namanya ya, lebih ke kalau orang bilang itu filter kimiawi atau apa? Oh iya filter kimia ya. Filter kimia ya. Filter kimia ya maksudnya ya. Jadi bisa untuk sarang bakteri biologis berarti. Biologis Tadi juga ya. Terus filter kimia juga. Ini yang ini 4. Terus yang berikutnya Berarti totalnya tuh berapa bak, Kang? Chambernya? itu seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama filter sama bak. Oh, kolam. 7 bak empat. yang waterfall ya. Yang ini sebenarnya di bawahnya ini ada arus air menuju ke filter berikutnya yang di sini. Di sini juga bak filter, Kang ya. Di sini juga sama bak filter. Kalau yang ini justru malah untuk filter di sini ada batu apung sama akar-akar ini pohon apa ini? Pohon balang kunang mungkin. Kembang naon itu mah juga. Bahkan saya Kang berarti ini tuh ada air maksudnya sini. iya, di bawahnya itu air. Oh, Air, iya. ada arus air yang ngelewatin bebatuan sama akar-akar pohon ini nih. Iya pohon Akar-akar apa pohon ini ini. namanya ya? Yang tahu pohon ini tolong tulis di komentar ya, Kang ya. Nanti yang tahu nama pohon ini nanti dapat hadiah dari Kang Badoy. Oh ya, berarti media ini total apa saja nih, Kang, untuk di filter sini? Nih masuk ke filter berikutnya, ini juga sama kasih batu apung saya. Kasih batu apung. Di sini ada 2 bak filter. Ya. Ada 2 bak filter. Yang pertama batu apung, yang kedua yang terakhir bukan yang kedua ya. Ini bak pompa sama UV. Oh, lampu UV. Iya. Saya pakai pompa 2 yang 16.000 dan 8.000 disimpannya di bak terakhir sama Iya. lampu UV. Sama yang lampu UV sepanjang 70 cm atau itu yang berapa watt? Berapa watt ya? 70 cm. Pokoknya 70 cm gitu, Kang ya. Ya lumayan Besar ya. juga sih, ya. Lumayan agak besar listriknya itu, Kang. Total apa ya, lebih yang lainnya udah sih umum aja sama kolam-kolam rekan-rekan di rumah masing-masing. Saya pakai aerator LP ya, kalau aerator itu LP ya, kalau untuk Resun LP. LP 60 Oh, ini LP 60 60. dari Resun ya. Kalau untuk mereknya nggak usah disebutin, nantinya malah saya nggak harus dapat royalti. Iya, ini tolong. Saya pakai aerator yang LP 60 Iya. dan pakai untuk keluar di kolamnya itu pakai Uniring. Pakai Uniring ya. Nah, ini lagi apa ya? Kasarnya lagi musim banget ya kalau pakai Uniring ya. Jadi lebih tenang ya, Kang ya, lebih tenang dan lebih merata untuk Uniringnya. Nah, berarti Kang untuk apa? Untuk mendapatkan hasil hasil air yang jernih seperti ini tuh sudah seperti yang Kang Badoy bicarakan tadi ya, tips-tipsnya, atau ada lagi, Kang? Ada satu lagi nih untuk rekan-rekan ketahui, jadi supaya air itu bisa cepat jernih, Ya. itu
ada dari sistem arus kolam yang di bawah Kang berarti Kang. Arus. Jadi si arus itu harus sesuai dengan lebih ke bagaimana cara kolam itu bisa si kotoran itu bisa cepat Masuk ke BD maksudnya gitu. masuk ke bottom drain. Iya, Jadi iya. ditambah arus yang harus dengan tepat. Tepat, iya benar. Jangan sampai berlawanan dengan arus yang ditimbulkan dari aerator. Saya pakai ini Pak, karena di sini ada aerator naik, itu kan Ya. menjadi arus Di ya. atas ya, untuk arus di Menjadi atas ya. arus, aerator naik menjadi arus ke sana ke arah Dorong arah skimmer ya. ya, ke arah skimmer. Terus ditambah arus dari kedalaman sekitar 20 cm Ya. ada arus 2 dari atas. Oh, ngedorong juga. Ya, ngedorong. Jadi kotoran dari bawah yang diangkat oleh arus aerator ke atas Ya. itu didorong sama arus dari pompa Oh, iya. menuju ke arah skimmer dan Button dry. bottom drain di bawah. Berarti button dry-nya tuh agak pojok sana ya Kak? Punya Kang Ada Badu ya? di ujung. Ada di ujung. Oh, iya. Nah, Nah. berarti ini juga nggak kalah penting, bukan nggak kalah penting. Itu juga tips penting ya. Penting ya emang. Jadi dorongan kotorannya tuh langsung ke sini dan keisap oleh pompa yang kapasitasnya sudah disesuaikan tentunya ya Bro ya. Nah, Ya. jadi dari arah sini ya otomatis kan air nggak mungkin naik. naik kemana? Otomatis air itu akan ke bawah kan? Iya. Akan ke bawah karena ada dorongan arus dari sebelah waterfall Iya, benar. ke bawah itu masuk ke bottom drain, dan setelah bottom drain itu dari sekitar berapa senti dari bottom drain itu ada arus yang diarahkan ke aerator. Oh, ada yang balik ke sana lagi. Ada yang diarahkan ke aerator. Jadi arus dari dekat bottom drain ditembak ke arah aerator supaya kotoran yang di bawah itu tertembak ke dekat aerator sehingga Naik ke kotoran atas. naik ke bawah arus aerator. Oh, iya. Ya, untuk setting arus mungkin kolam rekan-rekan di rumah ada yang arusnya muter ke samping ke arah Satu. jarum jam ataupun berlawanan jarum jam. Ya. Tapi untuk kolam saya ini arusnya muternya dari atas ke bawah, settingan arusnya. Makanya tuh kalau lihat dari ikan Ya. yang di bawah itu ngadepnya ke arah bottom drain semua. Kalau di Iya, bawah. baris sana tuh. Ke arah bottom drain. Karena kenapa? Dari sini ada arus yang ditembakkan ke arah waterfall. Oh, Kalau atas, arus atas dari waterfall diarahkan ke skimmer. Ke sini. Jadi putaran arusnya dari atas ke bawah, dari arah bottom drain, masuk ke arah bottom drain, dari arah bottom drain itu Balik lagi ke sana. balik lagi ke arah waterfall. Oh, berarti Kang itu untuk kotoran kan nggak mungkin langsung semua keisap button drain Iya, tuh. benar. Jadi yang sisa-sisa tuh dikesanain lagi. Naik lagi ke arah waterfall. Biar naik ke atas. Lokasi. Oh, Terus iya. aja gitu muternya dari bawah ke atas ke bawah ke atas. Kalau mungkin rekan-rekan lebih ke muter ya. Iya, Lebih ke muter satu. ke arah jarum jam ataupun berlawanan tadi. Iya, termasuk punya gue juga gitu. Bukan jarum jam, marah. Kalau saya ini Ke atas ke bawah. Iya, sama dengan Putaran arah jarum roda. jam ataupun berlawanan. Putaran roda. Bukan ke samping. Roda kehidupan. Ya, jadi kesimpulannya untuk kolam saya ini lebih ke berapa sih kapasitas air kolam ini itu harus seimbang dengan pompa sirkulasi. Yang Ya. kedua, untuk arus itu harus benar-benar jangan sampai seolah-olah bertentangan dengan arah yang dihasilkan oleh aerator.
Jadi gimana caranya sangkan si air itu bisa muter ke bawah ke atas ataupun muter ke samping, yang berujung dengan si kotoran itu bisa masuk ke skimmer dan bottom dryer. Udah paling itu sih yang utama. Itu ya paling utamanya itu ya bro ya. Jadi arus yang sangat mendukung, jadi kotoran itu nggak diem, nggak namper ya, kalau kata bahasa itu nggak namper, jadi tetap berputar meskipun tidak kesedot oleh button drain. Kalau diputar ke atas kemungkinan besar itu akan masuk ke skimmer gitu ya bro ya. Oke bro, videonya cukup sampai di sini, semoga bermanfaat tips dari Kang Baduy untuk menjernihkan untuk cara membuat kolamnya jernih seperti ini. Nah, jadi kalian udah punya kolam yang jernih seperti ini, nongkrong asik. Nah, di sini juga Kang Baduy ada musola. Jadi kalian pas sholat, setelah sholat tuh kalian langsung menikmati kolam ini. Nah, jadi udah nikmat banget ya. Karena konsepnya Kang Baduy di sini memang untuk dinikmati ya bro ya, enggak untuk pembesaran. Jadi kalian bisa lihat sendiri kolamnya jernih, ikannya besar-besar ya bro ya, 60 sentian lah kurang lebih. Oke, videonya cukup sampai di sini. Sampai bertemu di next video dan see you, bye bye.